Sejak terpilih sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi. Namun di satu sisi, Kabinet Prabowo Gibran malah terus bertambah anggota dan lembaganya setiap kali reshuffle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Dilaksana bersama rekan saya Ainun Nur Rohmah ingin mempresentasikan hasil daripada penelitian kami terkait politik hukum penataan Kementerian Negara dalam perspektif good governance, studi kasus atas transformasi struktur kabinet. Sebelumnya yang terhormat Bapak Iman Jalaluddin SIMH. Di sini pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya Ainun Nur Rohmah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Pada pendahuluan, sebagai negara yang memilih prinsip demokrasi dan memadukannya dengan prinsip negara hukum, Indonesia menggunakan prinsip negara hukum demokrasi untuk menjaga ketertiban kehidupan dan penghidupan dalam bermasyarakat, di mana bernegara dan berbangsa. Sejak era reformasi, desain aparatur kementerian didasarkan pada kekuatan politik yang dominan. Fenomena ini dinilai wajar karena didasarkan pada kekuatan politik, dan Kementerian Negara sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Presiden terpilih Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada Minggu 20 Oktober 2024. Dalam rangka itu, Presiden Prabowo melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang dimana tentang Kementerian Negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penataan Kementerian Negara merupakan elemen strategis dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, di mana perubahan komposisi dalam struktur kabinet kerap dijadikan sebagai sarana politik hukum oleh presiden terpilih dalam merealisasikan visi dan agenda pemerintahannya. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 telah membuka ruang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 telah membuka ruang baru bagi perluasan kewenangan Presiden, khususnya dalam pembentukan dan penataan Kementerian Negara. Di sini metode penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang berorientasi pada penelaahan norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan dengan objek kajian. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis politik hukum dalam penataan Kementerian Negara dari perspektif good governance, terutama dalam konteks perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Presiden dalam pembentukan dan pengelolaan kabinet. Di sini masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu politik hukum penataan kementerian dan standar good governance, di mana lahirnya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 telah membuka ruang direksi yang sangat luas bagi Presiden untuk menentukan postur kabinetnya. Penghapusan batasan 34 kementerian bukan sekedar urusan angka, melainkan perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia secara doktriner. Hal ini memberikan Presiden kebebasan terukur untuk menyesuaikan birokrasi dengan target pembangunan nasional. Namun, jika dilihat dari kacamata good governance, kebijakan ini memunculkan risiko sangat besar terkait efisiensi dan potensi tumpang tindih kewarganegaraan antara lembaga yang baru dibentuk. Dalam kacamata good governance, perluasan struktur kementerian ini memuat adanya mekanisme sinkronisasi yang jauh lebih ketat dan transparan, guna memastikan menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang membingungkan masyarakat luas. Efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada bagaimana struktur yang luas ini mampu diintegrasikan ke dalam suatu komando visi yang seragam, mengingat penambahan jumlah menteri secara otomatis akan memperpanjang rantai birokrasi pengambilan keputusan jika tidak dikelola dengan manajemen organisasi yang modern.
Sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Teknis dan Kementerian Koordinator menjadi penentu utama dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mampu tanpa terhambat oleh hambatan prosedur administratif yang terbelit-belit. Legitimasi politik hukum penataan kementerian pada akhirnya akan diukur dari sejauh mana pemerintah mampu meminimalisir ego sektoral demi tercapainya target-target pembangunan nasional yang inklusif. Untuk pembahasan kedua, yaitu implikasi transformasi struktur kabinet terhadap efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif good governance, di mana secara konseptual, politik hukum dipahami sebagai kebijakan dasar negara di bidang hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan, yang dimana penerapan dan pembaruan hukum guna mewujudkan tujuan nasional sebagai dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh pemerintahan guna memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks pembentukan apa kerap disebut sebagai kabinet gemuk, kerangka teoritis ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana peningkatan jumlah kementerian dan pejabat negara sejalan dengan prinsip-prinsip good governance politik daripada pertimbangan kebutuhan birokrasi yang rasional. Maka, kondisi samping itu, aspek akuntabilitas, prinsip efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Di samping itu, aspek akuntabilitas publik terhadap penggunaan anggaran negara serta capaian kinerja kementerian menjadi perhatian penting dalam menilai kualitas praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Cek. Nah, di sini kami dalam penelitian kami mencantumkan bahwa memang komposisi dari pengisian jabatan menteri di Kabinet Merah Putih itu dilatar belakangi oleh setengahnya dari koalisi partai politik atau tokoh partai politik, di mana 55% pengisian jabatan menteri itu diisi oleh tokoh partai politik dan 15,7% itu diisi oleh non partai, artinya diisi oleh yang memang berkompeten dalam bidangnya, dan 28% itu diisi oleh akademisi dan pengusaha sumber yang memang berkepentingan di Indonesia. Nah, ditinjau dari aspek efektivitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dari teori good governance, pembentukan kabinet gemuk ini dipenuhi beberapa kepentingan politik yang berpotensi menimbulkan birokrasi yang tidak responsif serta kurang terkoordinasi. Nah, struktur pemerintahan yang terlalu luas justru dapat memicu tumpang tindih kewenangan, teman-teman, sehingga menghambat pencepatan pelayanan publik. Nah, dalam konteks ini, penunjukan menteri yang memiliki kekuatan politik namun minim kompetensi teknis dapat berdampak negatif terhadap kinerja kementerian, terutama apabila tidak terdapat keselarasan antara presiden atau visi presiden dengan kemampuan pelaksanaan kebijakan oleh menteri yang bersangkutan. Nah, adapun di sini kami menganalisis kasus tersebut menggunakan teori sistem hukum, di mana teori sistem hukum ini adalah pengajian terhadap efektivitas hukum dapat dilakukan melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang akademisi dan pakar hukum asal Amerika Serikat. Nah, di sini Friedman menjelaskan bahwa berfungsi atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh 3 komponen utama. Yang pertama struktur hukum, substansi hukum, dan juga budaya hukum. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait struktur hukum, di mana struktur hukum suatu sistem dapat dipahami sebagai kerangka dasar yang bersifat relatif tetap, berupa susunan kelembagaan yang membentuk sistem tersebut. Nah, struktur ini berfungsi sebagaimana penopang utama yang meskipun bersifat kaku, namun memastikan agar seluruh proses dalam sistem berjalan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan. Nah, yang kedua ada substansi hukum. Tentu di sini substansi hukum itu meliputi norma, kaidah, serta kebijakan hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.
Dalam konteks ini, substansi hukum tercermin terutama dalam perubahan ketentuan undang-undang tentang Kementerian Negara. Nah, dihapuskannya pembatasan jumlah kementerian atau jumlah maksimum kementerian menandakan bahwa adanya pergeseran paradigma politik yang memberikan kewenangan diskresioner yang lebih luas kepada presiden. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai budaya hukum. Di sini budaya hukum merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana efektivitas berlakunya hukum, karena berkaitan erat dengan sikap, nilai, serta perilaku para penyelenggara negara dalam memaknai dan menjalankan hukum. Nah, data mengenai komposisi kabinet memperlihatkan dominannya individu yang berasal dari kalangan politik, sehingga menunjukkan bahwa budaya hukum di kalangan penyelenggara negara masih cenderung mengutamakan kepentingan politik jangka pendek daripada jangka panjang. Nah, dalam kerangka teori Friedman ini, budaya hukum semacam ini berpotensi melemahkan peran hukum sebagai sarana pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya kami juga menganalisis menggunakan teori presidensial yang karena memang Indonesia menganut sistem presidensial yang mengatakan bahwa presiden menjabat sebagai kepala negara yang kemudian juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Mana dalam kerangka teori presidensialisme, keberlangsungan dan stabilitas kabinet dapat dipahami sebagai elemen penting bagi efektivitas jalannya pemerintahan, karena struktur hukum karena presiden yang memperoleh mandat langsung dari rakyat yang memegang otoritas utama dalam menentukan arah kebijakan serta pelaksanaannya. Nah, stabilitas kabinet tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan roda pemerintahan, tetapi juga mencerminkan kualitas hubungan antara presiden dan para menteri, serta pola interaksi mereka dengan lembaga legislatif dan masyarakat. Mungkin mungkin cukup sekian teori yang memang relevan dengan kasus ini. Dapat kami simpulkan bahwa memang politik hukum penataan Kementerian Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 61 2024 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang menempatkan presiden sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan eksekutif yang diberikan kewenangan yang luas dalam menentukan jumlah susunan kementerian. Nah, merujuk pada tadi kerangka teori dari Lawrence Friedman, di sisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang luas tanpa koordinasi yang optimal dapat menghambat kinerja pemerintah dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, oleh karena itu, kami penataan Kementerian Negara seharusnya tidak didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Di sini kami menyarankan beberapa saran, yakni tadi telah disebutkan bahwa penataan Kementerian Negara seharusnya tidak semata-mata hanya didasarkan pada kepentingan politik atau pertimbangan politik, melainkan harus mengedepankan prinsip yang dimaksud efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ya, di sini saya akan menambahkan gasolin dan desainnya, di mana dalam gasolin ini, dalam kondisi ideal atau suatu norma itu dalam penataan Kementerian Negara adalah ketentuan normatif dan prinsip good governance yang menghendaki pembentukan kabinet dilakukan secara efisien, profesional, transparan, dan juga akuntabel. Lalu di sini ada desainnya, yaitu kenyataannya menunjukkan realitas praktik, yaitu pembentukan kabinet yang jumlah kementerian yang besar dan domisili kepentingan politik koalisi. Dalam kesenjangan antara Dasolin dan Desain ini menandakan bahwa pelaksanaan politik hukum penataan kementerian belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dan seperti yang tadi Cahaya bilang, bahwa rekomendasi dari kajian yang kami buat ini merekomendasikan agar pembentukan atau pemecahan kementerian tidak hanya didasarkan pada direksi politik saja, akan tetapi hal ini harus memiliki indikator kebutuhan fungsional yang jelas tentunya. Hal ini penting untuk menghindari adanya kelembagaan, pembengkakan struktur yang tidak memberikan nilai tambah pada pelayanan publik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.